Shalom, selamat malam saudara pendengar radio Republik Indonesia Madiun dimanapun Anda saat ini berada. Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Ibu Madianti dengan tema berjaga-jaga. Sebelum saya memulai acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan atas malam ini, Kau berikan kesempatan untuk kami semua untuk bisa belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah mampukan kami, dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami akan mengawali acara Mimbar Agama Kristen di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, kita akan baca dalam Alkitab di Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat di atas adalah suatu nasihat dan sekaligus peringatan bagi kita sebagai anak Tuhan yang hidup di masa akhir ini, saudara. Nasihat berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, itulah disampaikan agar kita selalu waspada, tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena zaman sekarang kesulitan semakin merajalela, semakin banyak yang dihadapi anak-anak Tuhan, saudara. Jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan itu. Kata berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan sikap hidup, perilaku yang berbeda dan tidak serupa dengan dunia ini. Jadi harus berbeda dengan dunia ini, saudara, sikap kita, yaitu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita bisa baca ayat tersebut dalam di Roma 12 ayat 2. Dan di dalam ayat Lukas 21:36 dikatakan juga senantiasa sambil berdoa. Artinya adalah mengacu pada hubungan kita kepada Tuhan, yaitu kita semakin bertekun dalam doa, saudara. Selalu berdoa, jangan lupa berdoa. Itu yang menjadi ciri kita berjaga-jaga dalam diri kita kepada Tuhan. Dan itu adalah sumber kekuatan dari Tuhan pada saat kita mau berdoa, mau dekat sama Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang berbahagia, firman Tuhan yang sangat luar biasa akan memberi kita didikan, ajaran, nasihat kepada kita pada akhir zaman ini. Firman Tuhan dibutuhkan, saudara, kita untuk bisa melalui segala masalah, segala rintangan, pencobaan yang ada di dunia ini, saudara. Firman Tuhan juga memberi kita peringatan supaya kita harus berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga, saudara. Dan supaya kita selalu siap, siaga, yaitu dengan apa, saudara? Dengan tadi berdoa, beribadah, bersyukur selalu kepada Tuhan, memuliakan Tuhan selalu, menyembah Tuhan, dan selalu bersekutu kepada Tuhan. Itulah sikap yang menandakan kita berjaga-jaga, saudara. Hati kita terpaut terus kepada Tuhan,
Walaupun kenyataannya mungkin kita menghadapi semua masalah yang begitu berat, besar, tapi saat kita berdoa, kita mempunyai kekuatan baru dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini termasuk kita yang memiliki kuasa untuk kapan ya Tuhan itu datang ya gitu. Tidak ada yang kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, saudara. Dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai akhir zaman ini pun tidak tahu kapan akan Tuhan datang di dunia ini. Tidak akan ada yang dapat mengetahui kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini yang kedua kalinya. Meskipun banyak peramal-peramal mungkin mau kiamat, mau ini udah buminya udah hancur apa. Sejatinya tidak ada yang tahu Tuhan itu datang kapan. Tuhan Yesus datang kedua kali. Firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita berhati-hati menjalani kehidupan kita pada akhir zaman ini, saudara. Agar kita waspada menjalani kehidupan kita di dunia fana ini. Supaya kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu tadi kapan Tuhan Yesus datang. Pada saat Tuhan Yesus datang, nanti akan melakukan penghakiman terhadap orang hidup maupun orang mati, saudara. Jadi firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita, ini sudah akhir zaman, saudara. Tapi kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Mungkin besok, saudara. Mungkin lusa, atau mungkin minggu depan, atau mungkin tahun depan. Kita tidak tahu. Yang kita bisa perbuat adalah berjaga-jaga. Dengan tadi bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, bersyukur, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersekutu selalu kepada Tuhan. Dalam Markus 13 ayat 33-37 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya akan tiba, saudara. Dan 34, dan halnya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya, yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. 36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Melalui bacaan ini, saudara, kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan itu datang tak terduga, saudara. Tiba-tiba, seperti pencuri datang tiba-tiba, saudara. Kalau kita punya rumah, terus tahu ada pencuri, pasti kita akan gembok semua, saudara. Seperti halnya Tuhan itu datang seperti itu, saudara. Tidak terduga, tidak tahu. Nyawa kita juga, saudara, kehidupan kita juga kita tidak tahu kapan diambil sama Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanyalah berjaga-jaga, saudara. Sebab itu marilah kita membangun sikap seorang anak Tuhan yang selalu waspada, selalu yang setia, punya karakteristik yang baik, saudara, taat dan yang tekun, dan apalagi kita diberi kepercayaan melayani Tuhan. Itu harus kita tetap pegang teguh dan kita jangan sampai tinggalkan, saudara. Kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan sampai akhir hidup kita. Saudara pendengar yang berbahagia, dari ayat keempat tadi, ayat 33-37 adalah, pertama adalah hati-hati dan berjaga-jagalah, ya saudara. Itu ibarat seorang hamba yang diminta oleh tuannya untuk menunggu rumah sambil melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari. Maka ia tidak tahu akan kedatangan tuannya, saudara. Yang ayat 33 seperti itu, saudara. Berbicara seorang hamba yang diberi
tugas oleh tuannya untuk menunggu rumah, saudara. Orang tuanya soalnya mau pergi, saudara. Nah, saat pergi, hambanya ini diberi tugas untuk pekerjaan sehari-hari. Demikian juga kita dengan orang percaya. Sebagai orang percaya, saudara, kita tidak akan mengetahui bila Tuhan Yesus itu datang menemui kita atau memanggil kita. Kita juga tidak tahu Tuhan Yesus itu nanti datang kapan kedua kalinya, kita tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 33, sebab itu berhati-hati dan berjaga-jagalah. Hendaknya kita selalu berhati-hati, saudara. Hendaknya kita semua itu senantiasa siap siaga, saudara. Waspada menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti hamba yang tadi diberi tugas, sambil menantikan tuannya datang, dia mengerjakan pekerjaannya yang sudah dipercayakan. Demikian juga kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kita jaga, berjaga-jaga, saudara. Ayat yang 34 berkata, berbicara tentang seorang yang tuannya ini bepergian, saudara, dan dia menyerahkan semua tanggung jawab kepada hamba-hambanya, meninggalkan rumah dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan diberi tugas masing-masing. Nanti yang bagian rumah, bagian depan. Nah, ini dikatakan seperti itu, saudara. Dikatakan tidak tahu nanti tuannya ini kembali lagi, entah itu nanti pagi atau siang atau sore. Lah itu hamba yang diserahkan harus siap-siap, saudara. Jangan sampai tuannya ini datang, rumahnya berantakan semua. Paginya bersih, ternyata sorenya karena teledor, malamnya enggak, tuannya datang berantakan semua. Jadi kepercayaan yang sudah diberikan hancur, saudara, enggak bisa dipercaya lagi. Itulah, jadi dikatakan berjaga-jagalah. Tuanmu kapan datang tidak tahu. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga sambil mengerjakan tugas kita, tugas pelayanan kita dengan baik. Ketiga, berjaga-jaga sebab kita tidak tahu kapan Tuhan rumah pulang. Itu di ayat 35, saudara. Dikatakan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seorang pun juga berkuasa memprediksi kedatangan waktu itu, entah siang, malam, pagi, tidak tahu, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, menasihati kita agar kita selalu berjaga-jaga. Dikatakan kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, janganlah sampai terlena, saudara, terbuai, apalagi tidak setia, saudara. Kita lengah. Artinya apa, saudara? Saat akhir zaman ini, bila kita semakin dekat sama Tuhan, jangan sampai kita malah terhanyut dalam masalah di dunia ini, sampai kita tidak ingat bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Apalagi saat pencobaan datang, itu bukan hanya kita pas susah, saudara. Pada saat kita punya segalanya, itu pencobaan juga datang, saudara. Malah banyak tawaran-tawaran yang membuat kita terlena, malah melupakan Tuhan. Jadi jauh dari Tuhan malahan, saudara. Nah, itu yang dimaksud kita harus berjaga-jaga lebih lagi. Saudara pendengar yang berbahagia, ayat 37 dikatakan berjaga-jagalah senantiasa. Ini menekankan lagi bahwa kita sebagai anak Tuhan harus lebih berjaga-jaga senantiasa lagi, lebih lagi, saudara. Apa yang kukatakan kepada kamu, dikatakan 37, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Melalui ayat ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita pada akhir zaman ini bahwa berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Jangan kita terbuai oleh
Yang tadi saudara, keinginan hawa nafsu duniawi ini. Janganlah kita terjebak oleh rayuan, bujukan, tipu muslihat iblis sehingga kita terhalau, kita jauh dari pandangan Tuhan. Karena kita tidak berjaga-jaga tadi saudara. Jadi gimana bisa kita melewati, kita bisa berjaga-jaga? Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih lagi. Makanya dikatakan di ayat 37, berjaga-jagalah senantiasa saudara. Jadi kita lebih mendekatkan Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini saudara. Semakin hari kita melihat berita, kita melihat di depan nyata mata kita sendiri banyak orang sakit saudara. Banyak orang yang kondisinya sudah lemah, orang yang biasanya sehat jadi tiba-tiba sakit saudara. Orang yang kuat jadi lemah saudara. Orang yang ada jadi tidak ada saudara. Dan dipanggil Tuhan itu sudah sekarang enggak nunggu waktu lagi saudara. Kalau udah waktunya jebret ya sudah saudara, finish. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, bagaimana kita mengatur diri kita sendiri saudara? Gimana kita nanti pas kita ketemu Tuhan, Tuhan berkata, oh ya aku kenal engkau. Loh, jangan sampai kita ini dipanggil Tuhan terus Tuhan gini, siapa kamu? Waduh saudara, tamatlah kita. Dari mana Tuhan mengerti kita, mengenal kita? Ya pada saat kita di dunia ini kesempatan kita untuk bisa dikenal Tuhan. Bagaimana? Ya kesempatan kita untuk bisa memuliakan Tuhan ini pada saat kita hidup ini saudara. Jadi apa? Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau engkau sudah dikasih kepercayaan, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Saya punya ibu saudara. Ibu saya ini udah hampir 80 tahun. 43 berarti kalau sekarang 21 saudara. Dan ibu ini saya ini puji Tuhan masih sehat saudara. Walaupun masih ada sakit jantung, ada ya udah sakitnya orang tua lah saudara. Saya berkata sama ibu saya, Mak, udah ini waktunya emak mendekat sama Tuhan, tidak usah mikirin duniawi lagi. Yang penting emak bisa makan, bisa ngerasakan makan, sudah masih bersuka cita, udah tidak usah pengen apa-apa lagi di dunia ini. Mau pengen TV lagi atau pengen apa lagi, tidak usah. Saya bilang gitu saudara. Kenapa? Karena nanti pada saat dipanggil Tuhan, satu yang kita perlukan yaitu kita dikenal oleh Tuhan. Begitu saudara. Jadi tidak usah nunggu nanti kita tua, masih muda bisa dipanggil Tuhan. Mau umur berapa, kecil, masih kecil pun bisa dipanggil Tuhan saudara. Muda, jadi tidak tunggu tua kita dipanggil Tuhan. Jadi kita harus siap saudara, berjaga-jaga. Mari tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini dekat sama Tuhan. Itulah yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan lagi saudara. Kenapa? Alasan kita berjaga-jaga. Karena kita percaya tuh saudara, bahwa Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, penuh sukacita, damai sejahtera di surga. Dan sebelumnya pasti Tuhan menyediakan banyak tempat di surga saudara. Itulah alasan kita berjaga-jaga, terus percaya, terus memelihara iman kita. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempat kita saudara. Gak usah khawatir masuk di dunia ini kita merasakan hal yang pahit sekalipun, getir apa, gak usah khawatir saudara. Nanti di surga kita akan bersuka cita. Asalkan tadi saudara, selama hidup kita harus berjaga-jaga. Oh haleluya. Dalam berjaga-jaga kita sering melihat, kita sering dengar saudara, ada perumpamaan 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Sering kan saudara mendengarkan dari
gembala kita, hamba-hamba Tuhan. Kita pada waktu itu dikatakan adalah kerajaan surga seumpama 10 gadis, saudara, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, saudara. Persediaan minyak tidak, pokoknya membawa pelita. Sedangkan yang bijaksana itu yang membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli minyak. Jadi membawa cadangan, saudara. Kenapa, saudara? Ya untuk tadi, kalau pelitanya mati bisa dinyalakan lagi, saudara. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, jadi seumpama Tuhan Yesus datang, itu diumpamakan adalah mempelai, saudara. Mengantuklah mereka semua dan tertidur. Pada waktu malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, saudara. Tuhan Yesus datang. Nah, apa yang terjadi, saudara? Gadis-gadis itu pun bangun membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, karena mati, saudara, pelitanya, berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam, saudara, masih hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup untuk pelita kami. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli. Terus akhirnya podis, saudara, yang bodoh ini. Akan tetapi pada waktu mereka pergi dan membelinya, datanglah mempelai, saudara. Dan mereka sudah siap sedia masuk bersama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya tiba. Yang tadi saya katakan, saudara, yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Udah tamat, saudara, kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang kemarin ada yang baik, ada yang enggak, karena tidak optimal, tidak sungguh-sungguh, hangus, saudara. Jadi dikatakan berjaga-jagalah. Artinya kita melakukan segala apa yang kita kerjakan itu terarah, terukur sesuai dengan ukuran Kristus, saudara. Jangan main-main lagi, saudara. Karena sewaktu-waktu kita bisa dipanggil Tuhan. Lah pas dipanggil Tuhan, kita lagi ngapain gitu loh. Kita lagi bersekutu dengan Tuhan, atau kita lagi leha-leha, lagi malas-malasan, atau kita lagi terlena, saudara. Nah itu yang harus kita pikirkan pada kesempatan pada malam hari ini. Jadi perumpamaan gadis 5 yang bijaksana dan 5 bodoh itu akan mengingatkan kita. Kita mau jadi yang gadis yang mana, saudara? Yang bodoh atau yang bijaksana? Kita mau berjaga-jaga atau kita pas datang kita baru gendadapan, saudara? Kita baru berlari-lari mengejar apa yang harus kita serahkan kepada Tuhan, kehidupan kita. Nah, terlambat sudah, saudara. Saudara pendengar yang berbahagia, selain kita harus berjaga-jaga, di situ ada satu yang harus kita perhatikan, saudara, yaitu kita harus menjaga kekudusan. Itu satu paket, saudara. Benar kita berjaga-jaga, benar kita memuji Tuhan, benar kita seolah-olah beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak menjaga kekudusan itu, tidak bisa, saudara. Kita harus suci, baru kita diperkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan lagi tidak memberitahu kita di Alkitab kapan Tuhan Yesus datang, saudara. Tapi Tuhan memberikan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda Tuhan datang kedua kali. Tapi tidak diberitahu kapan tepatnya, saudara. Jadi itulah kenapa kita harus berjaga-jaga, saudara, dengan
berdoa dengan senantiasa memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan segala apa yang dikepercayakan Tuhan kepada kita dengan baik dan sungguh-sungguh, dan kita menjaga kekudusan itu, saudara. Kesucian hati kita ini apalagi, saudara, karena pikiran hati ini yang Tuhan baca. Mungkin tingkah laku kita dilihat manusia baik, saudara, tapi belum tentu hati kita terhadap manusia itu belum tahu, karena manusia tidak tahu kan hati kita, tapi yang tahu adalah Tuhan. Makanya Tuhan melihat hati. Jadi kita harus memelihara hati, menjaga hati ini kita tetap suci, tetap kudus, sehingga pada akhirnya kita akan dikenal Tuhan. Kita akan ikut bersama-sama dalam perjamuan suci tadi, saudara, perjamuan pesta tadi. Kita dibawa masuk kepada Tuhan. Itulah kita pentingnya berjaga-jaga. Dan kesempatan di dunia ini adalah kesempatan kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang layak untuk masuk dalam perjamuan Tuhan di kerajaan surga, saudara. Demikianlah, saudara, firman Tuhan, berjaga-jaga, saudara. Dan biarlah saat ini juga kita tetapkan hati, biarlah kita mulai berubah. Pembaruan hati kita ini mulai kita rubah, saudara. Kita siap dipanggil Tuhan, saudara. Tapi juga kita harus siap. Apa yang kita nanti ditanya Tuhan, apa yang sudah kau lakukan? Atau apakah memang kau sungguh-sungguh pada saat di dunia itu? Kita bisa menjawab, saudara. Kita tunjukkan sekarang ini, besok, ke depan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap bisa dipercaya kepada Tuhan, yang bisa memelihara kekudusan hidup kita sehingga kita layak untuk menjadi hamba yang bisa diajak mempelai masuk, mempelai perempuan menjadi mempelai perempuan yang dikehendaki Tuhan. Amin, saudara. Dan sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan bertobat, dan kita mari mempersiapkan dengan matang, saudara, kehidupan kita menjauhi larangan Tuhan itu dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, sesuai yang diperintahkan Tuhan, sesuai di Alkitab, saudara. Dan kunci utamanya adalah pada diri kita sendiri, saudara. Kita mau jadi 5 gadis yang bijaksana atau yang kita mau yang bodoh, saudara. Mari kita berjaga-jaga. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada malam ini Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga, Tuhan. Untuk senantiasa menjaga hidup kami dalam kekudusan, sehingga pada saatnya nanti, Tuhan, Engkau datang kedua kali di dunia ini, Tuhan. Engkau datang menjemput kami, memanggil kami sudah siap ya Tuhan. Dan kami ikut ke dalam kerajaan surga-Mu yang kekal dan kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian, saudara, mimbar agama Kristen pada malam ini kiranya menjadi berkat bagi saudara. Dan saya Mardianti undur diri. Kita berjumpa lagi dalam mimbar Kristen selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.